kasih tahu aja. Oke, dia akan muncul di sini dan itu akan menjadi referensi kita, ya, pengetahuan kita. Oh, dari sisi judul originalitas atau novel kita sudah nggak mungkin karena juga sudah ada diangkat oleh peneliti lain, sehingga kita mencari dari sisi yang berbeda, gitu ya. Ini kalau dari tema misalnya pendidikan, ya, pendidikan pesantren misalnya. Ini pasti dia akan muncul artikel-artikel terkait dengan pendidikan pesantren. Ya, Bapak dan Ibu tinggal mengelola saja, ya. Tetapi di sini ini belum kita tahu dia ada di Sinta berapa, ya. Kalau misalnya oleh promotor kita, oleh pembimbing kita mensyaratkan seluruh artikel yang kita ambil itu kalau untuk ini, ya, kalau untuk menulis artikel di jurnal, kalau kita menuju ke jurnal Sinta 3 misalnya, jangan sampai rujukan yang kita gunakan itu Sinta 5, Sinta 6, ya minimal Sinta 3 itu sendiri, ya. Berarti minimal Sinta 3, maksimal Sinta 2 dan Sinta 1. Jangan di bawahnya. Itu biasa juga akan menjadi perhatian dari si editornya, ya. Ya masa kelasnya kelas SMA dia pakai rujukan SMP. Nah, kan tidak apple to apple gitu, ya. Jadi kalau kita memang menulis untuk jurnal yang Sinta 4, ya minimal rujukan kita yang Sinta 4, ya. Sehingga pada saat membuka lewat Google Scholar ini, kalau kita menarik dengan sebuah tulisan ini, misalnya, ya, ini kita tertarik dengan pendidikan di pondok pesantren modern misalnya. Nah, ini kan lebih lanjut kita harus tahu Sinta berapa. Nah, kan di sini sudah ada nih, ya, dia sudah ada sertifikatnya nih, ya, untuk melihat dia tulisan ini dimuat dalam jurnal risalah dengan Sinta berapa. Nanti kita tinggal lihat saja di sini di sertifikatnya. Ini kan sertifikat Sintanya, kan dia terakreditasi peringkat 4. Berarti ini Sinta 4. Nah, kalau memang kita menulis untuk jurnal dengan Sinta 4, maka artikelnya bisa kita gunakan, ya. Jadi cara menggunakannya adalah selalu utamakan dulu baca di abstrak. Ya, ketika kita membaca di abstrak memang ada hal yang menarik dan kita butuhkan, ambil PDF-nya. Ini kan PDF-nya, ya. Ambil PDF-nya. Nah, PDF ini yang nanti isinya secara keseluruhan. Ya, sehingga waktu kita juga akan lebih hemat, ya. Kalau kita semua ambil, nggak mungkin juga kita baca itu semua artikel dalam waktu yang cepat, ya. Kecuali mohon maaf Pak Dr. Amir, izin di screen-nya belum berganti, ya, masih tulisan Google Scholar, ya. Apa memang itu saja yang ditampilkan? belum berganti, ya, Bu? Belum, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Sadia. Iya, Pak. Masih Google Scholar, ya? Oh, dia tidak berpindah, ya? Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, oke. Jadi, yang tadi, ya, saya ulangi dulu, ya. Nah, kalau kita mencari referensi di Google, nah, seperti ini. Jadi, yang pertama kita menuju ke Google Scholar-nya. Ini, ya. Ya, kalau kita lewat Google, tinggal ketik Scholar-nya saja, dia akan muncul seperti ini. Sedekia. Kemudian misalnya referensinya kita mau menuju tadi ke pendidikan pesantren, temanya, ya, pendidikan pesantren. Nanti akan muncul. Ya, kemudian diminta misalnya Sinta 4. Nah, di sini kan tidak digambarkan tuh ada Sinta 4 atau tidak. Nah, kita harus masuk ke jurnalnya itu sendiri. Nah, seperti ini kalau kita klik dia masuk ke jurnal risalah, dan di sini biasanya dia menyiapkan platform dia, sertifikat dia. Kalau misalnya tertulis tidak perlu kita klik, ya, kita tinggal cari saja di sini.
kalau di bagian depan biasanya tersedia. Ya, ini ada di Sinta berapa ya ininya. Kalau memang dia tidak mempublish, nah ini ya, ini kan Sinta nih. Ini dia tidak mempublish, kita bisa klik ini, kita klik ini Sinta ini juga akan menunjukkan link dia di Sinta ya. Ini akun dia di Sinta, dia berada di Sinta berapa. Nah ini ya, current accreditation Sinta 4. Ya, jadi jurnal ini berada pada posisi Sinta 4 seperti itu ya. Ya, ini cara mengetahui bahwa yang kita tuju artikel tersebut posisinya ada di Sinta berapa seperti itu ya. Nah, sekali lagi emang saya tegaskan kalau misalnya kita menulis ke jurnal dengan Sinta 4, maka referensi-referensi yang kita gunakan yang minimal Sinta 4 ya. Jangan sampai menggunakan Sinta 5, 6 atau malah ada yang menggunakan skripsi ya, itu tidak boleh. Ya bukan tidak boleh, ya boleh saja Bapak Ibu gunakan, tapi nanti terhambat pada saat di pengajuan di jurnal, tidak akan lolos. Kalaupun menarik banget temanya, akan diminta Bapak dan Ibu mengganti referensi yang lebih bagus seperti itu. Oke, ini lewat Google Scholar ya. Google Scholar ini tadi saya sudah jelaskan ada 3 cara. Mengetik temanya, mengetik si peneliti atau penulis, atau lembaga juga bisa. Yang kedua adalah kalau disyaratkan misalnya 10 tahun ya. Jadi kita memang mengambilnya kalau 10 tahun sebelum 2023 ya berarti kan 2013-an ya. Jadi di sini kita bisa bikin nih rentang waktu yang kita inginkan dari jurnal artikel-artikel yang keluar di sini ya, tinggal diketik ya 2013 sampai 2023 misalnya, nanti semuanya yang keluar sudah dalam format 10 tahun ya yang dibutuhkan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, yang kedua kita akan coba masuk lewat dari Google Scholar ya. Yang kedua lewat Garuda ya. Garuda ini juga pengindeks ya, pengindeks nasional ya, Garba rujukan digital. Sekarang ini tahapannya kalau artikel kita muat di jurnal, pengindeks pertama adalah Google ya, Google Scholar. Jadi Google Scholar biasa cepat, 3 hari artikel kita muat di jurnal dia sudah keluar ya, apalagi kalau disertakan dengan langsung mendaftarkan DOI-nya di Crossref ya, itu sehari langsung keluar itu di Google Scholar. Nah, Sinta tidak langsung mengindeks ke Google Scholar ya, dia mengindeksnya lewat Garuda. Jadi setelah Google Scholar terindeks ke Garuda, baru kemudian terindeks ke Sinta ya, ininya ya, posisinya. Jadi misalnya saya perlihatkan ya sebelumnya, kita lihat bagaimana Sinta itu bekerja ya. Saya ambil contoh saja, ini saya ya, akun saya sebagai dosen. Nah, ini akun Sinta saya sebagai dosen, kita lihat ya, profil saya. Nah, ini ya, Sinta skornya tercantum di sini. Kita akan coba lihat kalau kita sudah masuk di Garuda
Ya, nah di Garuda ini tuh dia belum tentu, misalnya artikel saya pertama ini ya, yang pertama atas ini kan masih tanda tanya nih. Ini artinya dia belum tahu ini artikelnya ada di Sinta berapa, ya. Dia masih proses. Tetapi dia sudah terindeks Garuda. Ini kan sudah terindeks Garuda ya. Sudah ada di masuk ke dalam indeksasi Garuda. Ini kan Garuda ya. Tapi belum ada keluar Sinta berapa. Padahal ini Sinta 2 ini artikel ini ya di jurnalnya. Tapi dia belum keluar. Prosesnya dia belum verifikasi. Nah, kalau yang sudah keluar kita lihat tuh, dia muncul di sini nih. Seperti ini Sinta 4. Ya, ini Sinta 4. Dia akan muncul di sampingnya ini Sinta 3. Ya, yang masih tanda tanya dia masih belum mengindeks di Sinta berapa. Jadi memang dari Google ke Garuda, kemudian baru ke Sinta, ya prosesnya itu. Jadi verifikasi terakhir ada di Sinta. Nah, kalau misalnya publikasi kita itu artikel kita kirim, artikel harus terindeks Sinta 4 misalnya, baru kemudian artikel kita diakui sebagai bukti untuk bisa ujian sidang. Nah, kalau menunggu publish saja sudah lama, itu bisa 6 bulan. Menunggu dari publish terindeks Sinta itu juga masih bisa membutuhkan waktu yang cukup lama prosesnya ya, ininya, sehingga tidak bisa langsung kita tahu itu Sinta artikel kita sudah terindeks Sinta atau belum. Sehingga memang sampai hari ini tapi sudah ada ya perguruan tinggi yang dia mewajibkan sudah publish ya, bukti publishnya itu ditunjukkan baru kemudian bisa ujian sidang. Nah, ini Bapak dan Ibu, memang saran saya cepat-cepat lulus karena masih kebijakan kita kan masih di LOA ya. Kita dapat LOA dari si penerbit jurnal ya, dari jurnal. Dengan LOA itu kemudian kita bisa bukti bahwa kita akan publish dan diakui untuk bisa mengikuti ujian sidang, gitu ya. Nah, peraturannya bisa berubah ya, tergantung dari Kemendikbudnya. Misalnya sudah nggak boleh lagi sekarang, harus publish misalnya. Nah, beberapa perguruan tinggi sudah ada yang harus publish gitu ya. Ini karena biasanya ya track record yang dia sudah cukup lama gitu memberlakukan itu, dan sekarang sudah saatnya harus ikut dipublish, dan itu harus menunggu publish baru kemudian dia bisa ujian sidang. Ya, intinya mah jangan lama-lama lah ya, mumpung peraturannya juga masih cukup mendukung kita. Ya, semua yang muncul ya. Zaman saya dulu S2 itu baru cukup mensubmit. Nah, waktu saya S2 dulu cukup mensubmit saja. Saya dulu S2 di IPB ya. Cukup submit udah bisa ujian sidang. Nah, sekarang yang kelas prodi MM yang saya ambil di IPB sekarang udah harus publish dia. Tidak bisa lagi ininya. Pemberlakuannya sudah harus publish baru dia bisa ujian sidang. Nah, kalau Garuda yang tadi itu ya, Garuda kita masuk ke Garuda.